Ini dari Silenter dan Bu Wiwik, ini ada pertanyaan. Saya bacakan yang dari Silenter dulu. Ini tampaknya tadi juga sedikit sudah dibahas, tapi perlu saya bacakan juga. Nabi atau Rasul ditandai dengan wahyu atau risalah ilahi. Kalau wali dalam kajian manzilah al-wilayah ini ditandai dengan keajaiban terjadi atau ada risalah juga. Eh, Ilham atau gimana mungkin maksudnya ya? Ya, ada perbedaan antara wahyu dan ilham ya. Oh, Kalau wahyu itu berdasarkan perantara ya. hmm, Karena tadi Ibnu Arabi, kenapa Ibnu Arabi kemudian menyebutkan bahwa wali itu adalah memiliki derajat yang paling rahasia, paling tinggi ya. Sementara ilham itu langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ini yang membedakan. Jadi apakah seorang rasul mendapatkan ilham? Iya, jelas ya. Jadi bahkan dia awalun nubuwah, ru'yatus shadiqah, tanda awal kenabian, dia sudah dapat ilham tentang mimpi yang benar dan sebagainya. Bahkan beragam geraknya dan sebagainya. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Al-Quran. Tidaklah kemudian keluar darinya dari berdasarkan kemudian hawa nafsunya, tapi tidak lain adalah wahyunya. Jadi ini ada yang sifatnya langsung, itulah yang disebut dengan ilham. Ada yang berdasarkan perantara, itulah yang kemudian disebut dengan wahyu. Ya. Jadi ketika dimaknai wahyu itu tidak lain adalah apa yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW atau kepada Rasulnya. Tetapi ilham adalah sesuatu yang bersifat langsung dan sampai pada hati seorang hamba itu. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menampilkan, Allah menghadirkan ilham itu langsung memasukkan ke dalam jiwa seorang itu, hati orang itu. Ini yang membedakan. Karena itu bahwa ilham tentu saja lebih bersifat rahasia dibandingkan dengan wahyu. Gitu. Sesuatu yang bersifat rahasia tentu maknanya lebih bernilai, lebih tinggi dibandingkan sesuatu yang kemudian diberikan untuk umum ya. Dan kedua bahwa ilham itu bersifat rahasia dan personal. Jadi tidak sebagaimana wahyu yang memang diperuntukkan untuk semua manusia. Jadi bahkan ya tentu saja kadang-kadang kita untuk memahami kemudian teks ayat Al-Quran dalam tujuan utama sebenarnya untuk mendapatkan rahasia Allah di baliknya. Alamah Toba-Tobai menggambarkan seringkali aku kesulitan memahami ayat-ayat Al-Quran sehingga kemudian aku melakukan munajat pada Allah dan melakukan riyadhah tertentu dan aku mendapatkan ilham seakan-akan kemudian seluruhnya berbicara kepada aku tentang makna ayat yang ada pada Al-Quran itu. Jadi ini sesuatu yang dari sesuatu yang bersifat zahir pada ayat itu untuk sampai pada sesuatu yang makna batin dari ayat itu dan melalui tentu ilham itu. Baik Ustaz. Ini dari Bu Wiwik, kita bacakan. Izin bertanya Ustadz, apakah mungkin seorang wali Allah itu tidak kasyaf? Bahkan pada saat yang sama, orang lain yang biasa-biasa malah lebih kasyaf. Apakah mungkin? Ya. Apa yang disebut dengan kasyaf ya? Kasyaf itu adalah penyingkapan tirai ya. Jadi kasyf itu artinya tirai itu terangkat dari kita, ya, tersingkap. Tentu bahwa seseorang yang kemudian mengetahui rahasia ilahi atau seseorang yang melakukan perjalanan ruhania itu adalah perjalanan menyingkap kemudian beragam pembatas-pembatas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis misalnya setiap kali Allah menciptakan seorang hamba maka Allah ciptakan juga 5.000 hijab yang membatasi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali dia melakukan dia tentu untuk melepas hijab-hijab itu. Sebagian kemudian para sufi atau para arif menggambarkan seperti seorang yang mengupas
basol ya, basol itu bawang gitu. Wah, ya. Mengupas basol itu, itulah hijab-hijab itu. Dia semakin dia buka, tapi sampai ketika terakhir ini dia berada dalam kemutlakan. Gitu. Jadi hijab-hijab itu terlepas dari dia terbuka. Apakah mungkin seseorang yang awam atau seorang yang ini lebih kemudian memahami sesuatu dibandingkan seseorang yang mungkin sudah sampai pada derajat wali? Ini satu hal yang tidak mungkin jelas ya. Bahwa kalau seseorang itu betul-betul sebagai seorang wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tentu akan membuka beragam pandangannya. Fakasyafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid. Dan kami singkapkan pada dirimu penghalang pandanganmu, sehingga pada saat itu pandanganmu menjadi sangat tajam. Bahwa ada orang yang mungkin saja bahwa tingkat kewaliannya adalah wali yang sangat mungkin rendah ya, mungkin sementara tiba-tiba Allah berikan ilham pada yang lain misalnya ya, pada seorang ini untuk menjadi pelajaran bagi orang tersebut agar orang itu tidak kemudian muncul rasa ujub pada dirinya, sebagaimana misalnya peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Khidir, ya, dengan Abdul Saleh, sehingga bagaimana Nabi Khidir berkata, la tastati'a ma'iya sabra, engkau tidak akan bisa tahan. Tapi bagaimana kita mendapatkan, Allah tidak menyebut Khidir itu sebagai nabi, tapi Abdul Saleh ya, hamba yang saleh. Tapi bagaimana kemudian Allah memberikan penyingkapan yang luar biasa pada hamba yang soleh ini ya, dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam, untuk memberikan pelajaran agar jangan sedikit pun di hati kemudian walaupun diangkat sebagai seorang nabi ada rasa ujub pada dirinya ya. Bahwa ada hamba-hamba Allah yang lain di luar sana itu yang kedudukan ruhanianya mungkin saja lebih tinggi dari di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memang tidak ditugaskan sebagai nabi, bisa jadi karena Allah mungkin menugaskan mereka dengan tugas-tugas yang khusus ya. Tidak semua orang harus jadi nabi dan rasul, tetapi bukan berarti bahwa hanya nabi dan rasul yang memiliki derajat kemuliaan di sisi Allah. Ini sesuatu yang tentu kita berbeda ya, gitu. Kenapa? Misalnya kemuliaan yang ada pada kedudukan seperti para imam misalnya, bisa jadi kemudian kedudukannya bisa jadi lebih tinggi ya dari nabi-nabi, misalnya Bani Israel ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa anna ulama'i afdalu min anbiya'i Bani Israel. Ulamaku, kata Rasulullah, itu lebih utama, lebih tinggi dari para nabinya Bani Israel. Tapi tentu ulama yang dimaksud Rasulullah adalah para kekasihnya, para wasiknya yang merupakan kemudian memang kedudukannya lebih tinggi dari para Nabi Bani Israel. Bani Israel itu seperti Yusha bin Nun misalnya ya. Kemudian lagi ada siapa? Saya pernah mengunjungi 4 makam dari para Nabi Bani Israel ini ya. Ada lagi selain Yusha bin Nun, kemudian ada beberapa saya agak lupa. Tapi para wasi Rasulullah tentu kedudukan ruhani mereka jauh lebih tinggi dari para nabi. Nah, seperti itu ya. Ini gambaran pada kita bahwa siapapun seorang itu nabi tentu orang mulia, rasul tentu orang mulia, tapi tidak berarti bahwa bukan nabi bukan rasul kemudian menjadi tidak mulia di sisi Allah. Ada orang-orang yang mungkin dia tidak mendapatkan gelar kenabian atau kerasulan, tapi bisa jadi kedudukan ruhanianya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Sen. Ini dari Bu Wiwik masih ada satu lagi. Apakah orang yang sangat rasional tetapi tidak menunjukkan sifat kasih sayang, tidak rendah hati, tidak siap melihat keutamaan orang lain dapat mencapai derajat kewalian? Ya, saya ingin bacakan sedikit ya, misalnya di sini khutbah dari
Imam Ali bin Abi Thalib ya. Wah, dan kemudian ada penjelasannya itu tentang kaifiyat tajalli sifat Allah Ta'ala fi awliyaihi, bagaimana kemudian tajalli dari sifat Allah itu pada kekasih-kasihnya. Wasiru idraki hazi darajat wal wusul ilaiha annal ba'du minal mu'minin yanalu maqamul qurub min Allah isru ta'a wa tarkul ma'siyah wa yafuzuna bimaqami kamalil akhlaq lianna mahabbatillah satal tahabu fi qulubihim yawman ba'da akhar wa tamanna al-wusul il maqamil qurub wal izza sayasta'ilu fi kiyanihim fatahtariku jami'u sifati razila wal akhlaquz zamima wa tafna kama yahtariku ma yafdalu minal ishwaq wal irsyab dan seterusnya. Dalam konteks ini penjelasannya bahwa salah satu rahasia yang kemudian dapati tentang derajat untuk sampai pada wilayah ini ya, ada sebagian orang-orang yang beriman yang sampai pada kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka keluar asarnya ya, muncul pada dirinya itu ketaatan dan meninggalkan maksiatan, muncul padanya kemudian kesempurnaan dalam akhlak karena mahabbah Allah itu sudah kemudian meliputi hati mereka. Jadi pada diri mereka ini kemudian muncullah kesempurnaan akhlak, karena kesempurnaan itu akan memunculkan hal-hal yang sempurna pada diri mereka. Tetapi ketika kita melihat seseorang yang pada dirinya ini kemudian jauh dari nilai-nilai kesempurnaan itu, maka kita tidak bisa kemudian menyatakan ya bahwa orang itu sebagai wali Allah ya. Karena wali Allah itu kan keterkaitan dengan perjalanan kesempurnaan. Semakin sempurna seseorang, semakin keterbatasan itu hilang dari dirinya. Tapi semakin jauh dari nilai kesempurnaan, semakin seseorang itu diliputi oleh nilai-nilai keterbatasan, termasuk keseluruhan kemudian akhlakuz zamimah warazila ya, akhlak yang jelek, akhlak yang rendah dan sebagainya itu adalah asar dari keterbatasannya. Pancaran dari keterbatasan diri seseorang tersebut ya. Karena itulah kalau kita menyaksikan manusia-manusia yang mulia, para kekasih Allah, maka keindahan akhlak mereka itu akan selalu menjadi pakaian keseharian mereka dalam hidup mereka. Mereka adalah orang-orang yang utama, memiliki kecerdasan yang luar biasa, tapi pada saat yang sama pada diri mereka dihiasi dengan kesempurnaan akhlak. Ini mungkin perlu konfirmasi bisa terkait dengan apakah di antara para wali dalam hal ini mungkin tadi ada makna sebagai wasi, ada juga yang di bawahnya mungkin seperti wali-wali di konteks para sunan dan sebagainya. Dari rata-rata kan dari kalangan laki-laki ya, misalnya. Kalau dalam perempuan misalkan Sayyidah Maryam masuk atau gimana? Ya, begini. Pertama bahwa saya ingin menyampaikan ini terlebih dahulu ya, bahwa ada waliul mutlak dan ada waliul muqayyad. Wali mutlak itu adalah mereka yang memang secara kemutlakan sudah sampai pada derajat insan kamil ya, sempurnaan manusia yang secara mutlak. Ini tentu terbatas ya. Itulah yang kemudian para wasi-wasi Allah, wasi-wasi Rasulullah SAW, mereka lah para wali mutlak ini. Selebihnya adalah waliul muqayyad, wali-wali yang memilih keterbatasan tertentu ya. Nah, apakah kemudian ini wilayah hakul wilayah ini hanya pada laki-laki? Tidak ya. Betul pada hak risalah misalnya ya, pada kerasulan, pada kenabian itu terbatas pada laki-laki. Tapi pada kewalian tidak. Bukankah Allah mengatakan bahwa innallaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin? Bukankah kami telah memilihmu wahai Maryam, mensucikan kamu, memilihmu dari atas seluruh perempuan-perempuan alam semesta ini? Apakah pernyataan ini bukan pernyataan bahwa Maryam merupakan kekasih Allah?
Hmm. Jelas bahwa ini tidak bisa kemudian kita tinggalkan begitu saja ya. Bahkan Maryam bukan hanya sampai pada tingkat yang biasa, dia berbicara bahkan dengan Jibril ya, bahwa walaupun dia bukan seorang rasul, tapi bagaimana Jibril datang kepadanya, fatamassalalah basyaran sawiyya, dan kemudian wa'yanahu biruhil qudus ya. Kemudian Allah mengatakan, maka bertamassullah kemudian Jibril itu dalam rupa seorang manusia kepada Maryam. Dan bahkan Allah menguatkan dirinya dengan ruh yang suci. Ini jelas bahwa ini gambaran terpilih ya. Demikian juga pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, gitu kan. Bagaimana kita tidak mengatakan bahwa dirinya sebagai wali Allah, waliyatullah, sementara dari rahimnya lahir manusia suci utama dalam alam semesta ini. Ini sesuatu yang tentu mustahil ya. Jadi karena itulah bahwa ada banyak sekali tentu saja perempuan-perempuan yang mencapai derajat wilayah. Saya misalnya pernah berziarah ke kota Qom di Iran ya. Situ ada makam Sayyidah Fatimah Al-Maksumah yang sangat luar biasa ya. Kehadirannya justru menjadi cahaya bagi kota itu, menebarkan kemudian hikmah, pengetahuan yang sangat luar biasa. Hidupnya yang singkat, tetapi dalam kesingkatan hidupnya itu dia menebarkan ilmu yang tidak terbatas. Anda bagaimana mungkin menolak kewalian misalnya para wali songo, sementara Anda menyaksikan ketika berziarah pada para wali songo itu mereka yang sudah ratusan tahun meninggal dunia, tapi masih banyak sampai saat ini ratusan atau ribuan orang yang bergantung hidup kepada dirinya. Punya daya tarik luar biasa ya. Salah satu tanda wali itu. Misalnya yang ini saya menemukan misalkan dalam beberapa literatur, khususnya misalkan dari Ali Miskini itu menerangkan, beliau dalam konteks al-wilayah itu menerangkan tentang tasyri'iyah sama takwiniyah ya saja. Barangkali bisa sedikit diulas. Kita melihat tanda ayat Allah itu kan dalam dua pola ya, ada tasyri'i, ada takwini. Tasyri'i itu yang memang secara syariat Allah tetapkan ya. Iya. Oh ya. Jadi mereka mengelola kemudian membawa syariat ini. Tetapi pada saat yang sama bahwa Allah juga menundukkan alam semesta itu dan seluruh hukum yang ada padanya pada diri para wali ini ya. Bahwa ya karena itu bahwa ada orang yang mungkin karena pertama bahwa seorang yang mungkin memang membawa dan menjaga risalah ilahi ya, mereka para wali Allah yang memang membawa menjaga risalah ilahi, tapi pada saat yang sama bahwa mereka yang secara mutlak itu sebagai wali yang sudah sangat mutlak, seluruh alam ini tunduk pada diri mereka ya, secara takwini. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa syakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, kami tundukkan semua apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi, bahkan di antara keduanya. Jadi karena itu hukum-hukum alam yang bekerja dan sebagainya di alam takwini itu tunduk di bawah kemudian para manusia sempurna ini ya. Kehadiran mereka justru menjaga keseluruhan keseimbangan alam semesta ini ya, sehingga seluruh bagian alam semesta ini dapat berjalan dalam kesempurnaan mereka masing-masing. Jadi kehadiran mereka itu menjadi jantung bagi alam ini. Jadi itu karena itu misalnya para dalam Fususul Hikam menjelaskan ya bahwa kalau kemudian bahwa bagaimana kemudian seluruh alam semesta ini merupakan bagian dari tajalli ilahi, dan keseimbangan, keharmonisan dari tajalli ilahi itu sangat bergantung pada kehadiran manusia yang sempurna ini, para wali yang mutlak.
Kalau tanpa kehadiran wali yang mutlak ini, maka seluruh alam ini akan menjadi goncang karenanya, menjadi tidak terkendali, sehingga apa yang kemudian digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, itu adalah gambaran di mana ketidakhadiran kemudian waliul mutlak ini, sehingga seluruh bagian alam ini akan menjadi saling kemudian menguasai sehingga menghancurkan satu dengan yang lain. Kita ada dalam satu sejarah Rasulullah SAW itu ada Yaumul Mubahalah ya, itu 24 Dzulhijjah itu. Barangkali bisa sedikit mengambil ibrah gitu, Ustaz. Peristiwa Mubahalah itu ya, atau tabahul ya, sebenarnya yang terjadi pada Rasulullah SAW ya, di mana kemudian para pendeta-pendeta Najran, pendeta-pendeta Nasrani ya, mendatangi kemudian Rasulullah SAW dan memperdebatkan kebenaran Islam pada Rasulullah, tapi bukan dalam perdebatan yang baik, sehingga gitu kan, Rasulullah menantang mereka untuk melakukan kemudian mubahalah sebagai satu bentuk pembuktian kebenaran itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau kemudian kebenaran itu tidak terungkap, maka akan banyak orang kemudian tersesat karenanya, karena ungkapan-ungkapan yang dikemukakan oleh para rahib Najran ini. Dan ada dua hal di sini. Yang satu, pengungkapan kebenaran itu, dan yang satu lagi pelajaran sangat penting, Rasulullah memperkenalkan sosok-sosok utama yang menyebabkan kemudian para rahib ini mundur dari mubahalah itu. Jadi sekiranya kalau kemudian Muhammad itu datang dengan keluarganya, maka hindarilah, karena tidak akan tersisa satu orang Nasrani pun di muka bumi ini setelah peristiwa itu. Karena nasihat itu kemudian para rahib itu kemudian meminta Rasulullah untuk menghentikan mubahalah itu, dan mereka membayar kemudian pada Rasulullah semacam kemudian pajak ya, agar mereka berada dalam keamanan. Nah, ini Allah gambarkan pada surah Al-Imran ayat 61 ya. Ya, Allah gambarkan surah Al-Imran ayat 61, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabatahil fanajla'natallahi 'alal kadzibin." Dan orang-orang yang berhujah, yang memperdebatkan denganmu setelah datang pada mereka itu pengetahuan yang jelas, maka katakanlah kepada mereka, maka panggillah kemudian, ta'alau, datanglah ke sini, kami memanggil ini bersama dengan anak-anak kami, abna'ana wa abna'akum, dengan anak-anak kamu. Dan yang dimaksud Rasulullah dengan anak-anak kami ini tidak lain adalah cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Wa nisa'ana wa nisa'akum, dan perempuan kami dan perempuan kalian. Dan Rasulullah membawa Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putrinya. Dan wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kamu. Yang dimaksud diri ini tidak lain adalah Ali bin Abi Thalib yang dibawa bersama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan itu sebagai anfus ya, diri yang menjadi bagian dari dirinya. Summa nabtahil, dan kemudian kita bermubahalah, saling melaknat, dan kita menjadikan laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Dan ini dua hal penting, bahwa bagaimana kemudian Rasulullah menyingkapkan kebenaran itu, dan yang kedua Rasulullah memperkenalkan bagi putra-putranya Al-Hasan dan Al-Husain. Dan ayat ini menjadi sangat jelas bagi kita bahwa
keturunan Rasulullah diteruskan oleh Al-Hasan dan Al-Husain ini alaihimussalam. Dan yang kedua bahwa Rasulullah memperkenalkan perempuan yang dimaksud Rasulullah itu sebagai sosok perempuan utama, tidak lain adalah Fatimah Az-Zahra, dan Rasulullah memperkenalkan bagian dari dirinya tidak lain adalah Ali bin Abi Thalib. Ini ayat yang sangat jelas, sehingga bahkan Muawiyah menghentikan laknatnya kepada Ali bin Abi Thalib ketika dia mendengarkan riwayat yang menjelaskan tentang ayat mubahalah ini. Dan kita sebentar lagi akan merayakan sebagai hari kebenaran Islam dan hari diperkenalkannya bagian diri Rasulullah SAW. Baik Ustaz, kita menjelang waktu terakhir, barangkali bisa ada closing statement kemudian doa Ustaz. Ya, perjalanan kehidupan ruhaniah kita sampai pada kesempurnaan tidak mungkin tanpa berpegang teguh pada wilayah, pada kewalian yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah hamparkan dan perkenalkan kepada kita semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arifna nafsak fa ilam tu'arifna rasulana rasulak. Allahumma arifna rasulak fa ilam tu'arifna rasulana hujjatak. Allahumma arifna hujjatak fa ilam tu'arifna hujjatak dalalna an dinina wa la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, perkenalkanlah kami pada dirimu. Sekiranya kami tidak mengenalmu, maka kami tidak akan mengenal Rasulmu. Ya Allah, kenalkanlah kami pada Rasulmu. Sekiranya kami tidak mengenal Rasulmu, kami tidak akan mengenal hujahmu. Ya Allah, kenalkanlah kami pada hujahmu. Sekiranya kami tidak mengenal hujahmu, maka tersesatlah kami dari agama kami. Janganlah engkau palingkan kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Birahmatika ya rahmar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru kita Kiai Haji Dr. Khalid Al-Walid sudah memberikan pencerahannya pada malam ini. Tema tadi kita terkait dengan al-wilayah. Demikian Bapak dan Ibu, mari kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.